والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد, setelah kita kembali lagi melanjutkan baca serta menerjemahkan kitab Min Hidayati Surat Al-Fatihah karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, petunjuk-petunjuk berharga, ya, hidayah yang ada di surat Al-Fatihah. Baik, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa kama anna fi hadhihi dunya siratan mustaqima yutlabu min al-ibadi as-sayru alaihi. Kata Syekh di sini, bagaimana di dunia ini ada jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang seorang hamba atau yang para hamba dituntut untuk berjalan istiqamah di atasnya, di atas jalan tersebut. Fa inna amamahum yaumal qiyamati siratan mustaqima. Maka di depan mereka, di depan para hamba, pada hari kiamat nanti juga ada siratal mustaqim. Apa maksudnya di sini? Ya, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ya, bahwa di dunia ini ada, di kehidupan dunia ada siratal mustaqim, yaitu al-Islam. Bagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan Islam, ya, agama Islam, dan juga mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, agama Islam, serta mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi SAW. Ini siratal mustaqim di dunia. Maka demikian pula di akhirat nanti pun ada siratal mustaqim. Ya. Jadi di dunia ada siratal mustaqim berupa Islam yang kita diperintahkan untuk berjalan di atasnya, istiqamah di atas Islam sampai kita meninggal dunia. Nanti pun di akhirat juga ada siratal mustaqim, ada jalan yang lurus, yang nanti kita semua akan melewatinya. Maka barang siapa yang berhasil meniti siratal mustaqim di dunia, dia berhasil untuk tetap istiqamah berada di atas Islam sampai meninggal dunia, maka insya Allah dia akan sukses berhasil untuk melewati siratal mustaqim, jalan yang lurus yang ada di akhirat nanti. Kalau kata Syekh di sini, yunsabu ala matni jahannam. Yunsabu ala matni jahannam. Wa yutlab minal khalaiqi an yamshu alaihi. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang ada di akhirat nanti berupa yang suatu jembatan atau suatu jalan yang lurus yang dibentangkan, yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Ya, di atas neraka jahanam. Dan para hamba, ya, para manusia nanti dituntut untuk berjalan melewati jalan tersebut. Ya, jadi sirat mustaqim yang ada di akhirat nanti adalah, ya, jalan terakhir sebelum para hamba itu menuju surga. Dan jalan itu akan dibentangkan di atas neraka. Barang siapa yang bisa melewati jalan tersebut, maka dia akan masuk surga. Adapun yang gagal, ya, maka dia akan terjatuh sehingga dia bisa masuk ke dalam neraka, sehingga dia
sehingga dia masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Yaitu mendatangi neraka jahanam. Akan melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tersebut bahkan hal yang sudah ditetapkan oleh Rob kalian. Hal tersebut merupakan sebuah kepastian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang zalim itu yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini di surat Maryam. Ya, ini sebagai dalil adanya sirat, ya, atau sirat mustaqim, ya, yang ada di punggung neraka jahanam. Allah di sini mengatakan, wa im minkum illa wariduha. Pasti kalian akan melewati, ya, akan mendatangi jahanam tersebut. Ya. Kemudian qala hafizahullah taala at-tariqu ilal jannati innama huwa ala hada. Ala hada sirat. Jadi at-tariqu ilal jannati innama huwa ala hada sirat. Jalan satu-satunya menuju surga adalah hanya melalui jalan ini. Pasti orang yang nanti akan masuk surga pasti melewati sirat ini. Pasti. Ya. Yang mana sirat atau jalan ini adak minas sya'ar yunsabu ala matni jahannam. Karakteristiknya adalah jalan atau jembatan ini lebih tipis, ya, lebih kecil, lebih tipis dari sehelai rambut yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Wa naruha min tahtin nasi taladha wa tatagharram wa yutlabu minan nasi as-sayru ala hadha sirat. Yang mana keadaannya adalah di bawah sirat tersebut, ya, ada api yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar, yang bergejolak, dan semua manusia tanpa terkecuali diminta, ya, dituntut untuk melewati atau berjalan di atas sirat tersebut. Waqad aqsanallahu ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala telah, ya, bersumpah dengan hal tersebut. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatanginya. Akan mendatangi jahannam tadi. Fala budda minas sayri ala hadha siratal mustaqim ala matni jahannam. Maka harus, ya, pasti, ya, para hamba itu akan berjalan di atas sirat mustaqim ini, ya, yang ada di atas neraka jahannam. Wal muslimu ala yaqinin minal murur walakinnahu fi syakkin minan najah. Seorang muslim, ya, tentu yakin, tentu beriman, meyakini bahwa pasti mereka akan, ya, menjumpai sirat tersebut, akan mendapati sirat tersebut, akan mendatanginya. Karena itu satu-satunya jalan menuju surga. Walakinnahu fi syakkin minan najah. Tapi kita tidak tahu apakah kita bisa sukses, apakah kita bisa melewati sirat tersebut dengan selamat atau tidak.
Ya, wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan barang siapa yang diselamatkan dan dijauhkan, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanya kenangan yang meniti. Kemudian, fala yadri hal huwa minal faizin an-najihin al-muzahzahina aw laysa minhum. Maka seorang muslim tidak bisa memastikan, tidak tahu apakah dia termasuk orang yang beruntung, orang yang sukses, yang diselamatkan dari neraka, aw laysa minhum, atau bukan bagian dari mereka. Dzalika yanbaghi 'alal 'abdi an yuhafidha 'ala as-sayri 'ala as-siratil mustaqim alladzi huwa dinullah. Seperti yang saya sampaikan di awal, oleh karena itu maka orang hamba yang sudah sepantasnya, sudah seyogyanya untuk menjaga dirinya agar tetap berada di siratal mustaqim, tetap berjalan di atas siratal mustaqim di dunia, yang mana siratal mustaqim tersebut adalah dinullah, agama Allah, yaitu agama Islam. Wa adamin infirafi anhu dzatal yamin wa dzatal shimal. Dan jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan berbelok ke kanan dan ke kiri. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas Islam, di atas siratal mustaqim, tetap berada di jalan tersebut, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan bagi mereka, mereka tidak merasa takut, dan mereka tidak merasa sedih. Ya. Tsumma istaqamu, mereka istiqomah di atasnya, tafsirkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ai lam yaruhu rawaghana sa'lam. Lam yaruhu rawaghana sa'lam. Mereka istiqomah, mereka tetap berjalan lurus, tetap di atas jalan lurus, maksudnya mereka tidak menyimpang seperti menyimpangnya rubah, ta'lam. Ini perumpamaan dari Umar bin Khattab. Maksudnya adalah, wali akhwati rahimakumullah, maksudnya adalah, ya kita tahu ta'lam, ya rubah itu kalau berjalan atau berlari, apalagi ketika mengejar mangsa atau dia dikejar oleh predator yang lain, maka dia berlarinya ke sana kemari, kanan kiri, kanan kiri, lincah, bergejolak, pindah-pindah, belok-belok, ya, lincah. Ya, tidak istiqomah, tidak menempuh satu jalan yang lurus, tapi dia ke kanan dan kiri. Nah, itulah rubah. Maka jangan jadi seperti rubah. Tetap kita konsisten, tetap kita istiqomah. Nah, itu jalannya. Ya, bima'na annahum sabituna fi sayrihim ala siratil mustaqim fid dunya, fayuthabbituhum rabbuhum ala siratil mustaqim alladhi
yunsabu ala matni jahannam yaumal qiyamah. Mananya adalah mereka, yang orang-orang yang beriman tadi, yang berkata bahwa kami adalah Allah, mereka kokoh dalam perjalanan mereka, dalam jalan mereka di atas shiratal mustaqim di dunia. Mereka kokoh di atas Islam, mereka kokoh di atas sunnah, mereka kokoh di atas tauhid yang murni, serta menjauhi kesyirikan. Maka dengan begitu, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan mereka di atas jalan yang lurus, di atas sirat yang diletakkan atau dibentangkan di atas punggung neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Jadi kuncinya supaya kita termasuk muzahzahin dan faizin tadi, orang-orang yang selamat, ya, beruntung pada hari kiamat nanti masuk surga adalah dengan kita menetapi Islam, berada di atas Islam dan sunnah petunjuk serta tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melenceng dari dalam tersebut sampai kita meninggal dunia. Maka di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa minta istiqamah. Nabi sering sekali berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Sering sekali Nabi berdoa. Padahal beliau adalah orang yang paling berilmu, beliau adalah orang yang paling bertakwa. Beliau selalu minta hidayah, selalu minta keistiqomahan, selalu minta ketetapan di atas Islam. Apalagi kita, misalnya kita lebih-lebih lagi dalam berdoa dan lebih-lebih lagi ingin untuk bisa istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita meninggal dunia. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan di atas Islam. Baik, barakallahu fikum. Wa wafati rahimahullah. Kita lanjutkan ke poin setelahnya. Ya. Poin ketiga, baru selesai membahas tentang apa itu shiratal mustaqim dan kesimpulannya secara ringkas. Shiratal mustaqim adalah Islam, ya, dan jalan yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jalan tersebut Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan tadi, untuk mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua, juga ada sirat mustaqim yang ada di akhirat nanti. Jadi neraka jahanam, di atas neraka jahanam, bagaimana cara kita melewatinya? Supaya kita bisa masuk surga, caranya adalah, satu-satunya cara adalah dengan yang istiqomah, ya, di atas Islam, di atas sunnah, selama kita hidup di dunia, sehingga kita bisa berhasil untuk melewati sirat yang ada di akhirat. Baik, kemudian pembahasan yang kedua mengenai pembahasan yang ketiga, ya, ini mengenai awaid usairi ala siratal mustaqim. Berbagai macam penghalang atau rintangan dalam perjalanan di atas jalan yang lurus. Rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh seorang hamba jika hamba tersebut meniti jalan yang lurus.
Qala al-musannif hafizahullah ta'ala yanbaghi an ta'lama ayyuha as-sa'ir ala hadha as-sirati anna amamaka 'awa'iq ta'awwaqa sayraka. Maka seyogyanya engkau mengetahui, wahai orang yang berjalan di atas sirat, bahwasannya di depanmu ada banyak rintangan yang akan menghalangi perjalananmu di atas siratal mustaqim. Wataqta'uka 'anil mudhilli fi. Bahkan bisa saja rintangan-rintangan tersebut sampai membuatmu putus dari perjalananmu, dari berjalan di atas siratal mustaqim. Wa hiya tahdidan salah satu awa'iq. Dan hal tersebut secara rinci dibagi menjadi 3. Ada 3 rintangan utama. Ada 3 rintangan utama ya, yang akan menghalangi hamba di dalam perjalanannya menempuh siratal mustaqim. Ya. Ja'a fi suratil Fatihah nafsiha hidayatun 'azimatun wa dalalatun mubarakatun li tahsilis sabilil aminati lin najati minha. Yang di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat hidayah-hidayah yang agung, ya, petunjuk-petunjuk yang agung, wa dalalatun mubarakah, dan juga petunjuk-petunjuk yang penuh berkah, ya, supaya kita bisa selamat, ya, supaya kita bisa selamat dari rintangan-rintangan tersebut, supaya kita bisa lolos, supaya kita bisa menghadapi, bisa menghindari rintangan-rintangan tersebut. Wahia awaiq nabbaha 'alaiha ahlul ilmi katsiran wa hadarun nasa minal wuqu'i fiha. Dan rintangan-rintangan tersebut, ya, telah diperingatkan oleh para ulama, ya, dengan sering, ya, sering para ulama mengingatkan tentang rintangan tersebut, dan mereka juga memperingatkan manusia agar tidak terjatuh atau ya, agar tidak terjatuh padanya, itu pada rintangan-rintangan tersebut. Wahia ala maratibiha fil futurah. Berikut rintangan-rintangannya, ya, 3 rintangan utama berurutan sesuai dengan, ya, yang paling berbahaya. Urutannya sesuai dengan rintangan yang paling berbahaya, kemudian level di bawahnya dan level di bawahnya. Rintangan yang paling berbahaya yang pertama, nomor 1. Rintangan yang paling besar, yang paling berbahaya adalah awaiqus syirk billahi ta'ala. Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dalam peribadahan. Kemudian rintangan yang kedua, level di bawahnya, yaitu bid'ah. Melakukan perbuatan amalan-amalan ibadah yang baru, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rintangan yang ketiga, level di bawahnya adalah maksiat serta dosa. Maksiat serta dosa. Jadi
Di pembahasan yang ketiga ini akan berfokus pada tiga awak yang ini ya. Tiga rintangan-rintangan atau penghalang utama, yaitu yang pertama syirik pada Allah, yang kedua bid'ah, dan yang ketiga adalah maksiat. Kita lanjutkan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatwan. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya, kemudian beliau menggambar satu garis. Itu maqal. Kemudian beliau ya berkata sambil menunjuk garis tersebut, hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggambar ya, garis-garis yang ada di kanan dan kiri garis lurus tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda sambil menunjuk garis yang ada di kanan dan kiri tadi, hadhihi subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan yang yang berbeda-beda, tafarriq, yang terpecah-pecah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalan tersebut, pada setiap jalan-jalan tadi, yang di kanan dan di kiri, ada syaitan yang menyeru kepadanya, yang mengajak manusia berpaling dari jalan yang lurus. Tsumma qara'a, kemudian beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan di kanan dan kirinya. Jalan-jalan yang bercabang tadi. Karena apa? Karena jalan-jalan tersebut akan mencerai berikan kalian dari jalanku yang lurus ini. Surat Al-An'am ayat 193. Kemudian wasabilul lati atau wasubulul lati dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam la takhruj 'ani tsalatah. Jalan-jalan yang menyimpang tadi yang digambar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kanan dan kiri siratal mustaqim itu tidak keluar dari tiga hal tadi. Tiga hal utama tadi. Imma sabilun yadkhulu bihil insanu ila syirki billah. Yang pertama, yaitu jalan yang menghantarkan orang untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Sabilun yadkhulu bihil insan ila bid'ah fi dinillah. Atau jalan yang menghantarkan orang untuk berbuat kebid'ahan dalam agama Allah. Sabilun yadkhulu bihil insan ila ma'asi wal dzunub. Atau jalan yang mengantarkan manusia ya, untuk melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Wa ma min syakkin annal ahabba lisyaitani wal arghaba indahu wal afdala ladaihi an yakuna dukhulul insani ila syirk. Dan di antara tiga rintangan tadi, syirik, bid'ah, maksiat, dosa, maka yang paling dicintai oleh syaitan, yang paling disukai oleh syaitan adalah seorang manusia mengerjakan atau terjerumus pada ya, rintangan berupa kesyirikan. Ini yang paling disukai oleh syaitan. Kenapa? Karena dalam kesyirikan otomatis akan mengeluarkan pelakunya dari Islam jika dia melakukan syirik besar. Ya, dia akan keluar dari agama Islam. Ini yang paling disukai dan yang paling diinginkan oleh syaitan dari kita manusia. Fa illam yastati fal bid'ah. Tapi kalau setan nggak bisa menyeret dia untuk melakukan kesyirikan, maka
Setan akan menyeret dia untuk melakukan kebid'ahan. Fa in lam yastati' fal ma'asi tsumma yatadarraj ila ma duna dzalik. Kalau bid'ah tidak bisa, syaitan tidak bisa membimbing dia ke ya, praktek-praktek kebid'ahan, maka syaitan akan menyeretnya, akan menggodanya untuk melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Walihada tadzakara Ibnul Qayyim fi ba'di kutubihi annama yuridu syaitan nailahu minal insani umurun sab'ah wa yabda biha awalan bi awalin. Nah, ini faedah menarik. Mohon kita fokus sebentar di sini. Ada faedah menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam sebagian kitab-kitab beliau. Bahwasanya ya, godaan-godaan setan itu bertingkat-tingkat. Godaan-godaan setan itu bertingkat-tingkat. Ada 7 di sini. Umurun sab'ah. Ada 7. Yang setan akan memulai ya dari godaan atau rintangan atau gangguan, godaan yang paling parah dulu. Yang paling parah. Ya, yaitu tadi kesyirikan ya. Yang pertama tadi kesyirikan. Setan akan mencoba nomor 1 yang paling dia sukai, yaitu menjerumuskan orang kepada kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian kalau nggak bisa baru yang di bawahnya. Kalau nggak bisa baru yang di bawahnya sampai ke poin yang ke-7. Jadi ada 7 ini gangguannya. Ya. Kita simak di sini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Fa in dhafira bil a'dham indahu wa illa nazala li martabatil lati dunaha. Tadi yang saya barusan sampaikan, kalau setan sukses untuk menjerumuskan manusia ke dosa yang paling besar, dosa yang paling besar, yang paling parah, maka dia telah sukses. Tapi kalau tidak, maka dia akan coba dosa yang di bawahnya. Kalau gagal, coba lagi yang di bawahnya. Sampai 7. Ya, sampai tingkatan yang ke-7. Ya. Ya. Awalan yuridu minal insani asyirka billahi jalla wa'ala. Jelas ya, yang pertama. Yang paling setan ingini dan setan sukai, ya godaan. Yang pertama adalah setan ingin menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, menyekutukan ibadah pada selain Allah. Ya, jadi ini yang pertama. Hanya ini yang paling disukai dan paling diincar oleh syaitan. Fa illam yastati adalika arada minhu al-wuqu' fil bid'ah. Ya, ini yang pertama. Kemudian kalau dia nggak berhasil, ya, setan nggak mampu, maka dia akan mencoba menjerumuskan manusia tersebut untuk melakukan perbuatan bid'ah. Ya, ini yang nomor 2, tingkatan yang kedua. Li'annal bid'ah ahabbu ila syaitani minal maksiyah. Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Jadi tingkatan yang kedua, maksiat tingkatan yang ketiga. Apa alasannya? Di anna sahibal bid'ah yadhunnu nafsahu wa huwa ala bid'atihi annahu ala khair. Ya, ini. Kenapa setan lebih suka menggoda manusia untuk melakukan perbuatan bid'ah dibanding perbuatan dosa atau maksiat adalah karena ketika seorang terjerumus ke dalam bid'ah, maka dia akan menganggap dirinya dan juga apa yang dia lakukan berupa kebid'ahan tadi adalah satu kebaikan dan kebenaran. Ya. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat, maka dia secara umum atau sebagian besar orang sadar bahwa dia salah, bahwa ini adalah perbuatan yang dosa yang keliru. Tapi kalau orang berbuat bid'ah
rata-rata kebanyakan apalagi pelaku bid'ah, mereka tidak sadar. Nah, mereka sadarnya bahwa apa yang mereka lakukan ini benar dan baik. Wa idza qila lahu innama anta alaihi huwa khata'. Jika dikatakan pada orang yang berbuat bid'ah tadi, sungguhnya apa yang engkau lakukan itu keliru, la yaqbal, tidak diterima ibadah yang kamu lakukan. Bal yara anna alladhi huwa alaihi wal haqqu was shawab. Ya. Namun si pelaku bid'ah ini menganggap apa yang dilakukan itu di atas kebenaran dan ya di atas kebaikan. Bainamal 'asi idza nusiha an ma'siyatihi yash'uru bi annahu mukhti. Sekali lagi berbeda orang dengan orang yang bermaksiat, maka kebanyakan dari mereka ketika dinasihati ya untuk bertobat dari maksiatnya, mereka menyadari bahwasanya mereka ya berbuat salah. Ya, mereka menyadari bahwa mereka atau perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Walihada yaqul ud'ullaha an yatuba alayya la'allallaha an yaghfira li. Ya, ketika mereka dinasihati orang yang berbuat maksiat, ya, sebagian mereka mengatakan berdoalah kepada Allah supaya Allah menerima taubatku dan supaya Allah mengampuniku. Lakinnal mubtadi'a la yuqbal atau la yaqbal wa la yarda bal yunafih wa yudafi' wa yusir. Tetapi orang yang berbuat bid'ah, ya dia tidak terima dan tidak ridho ya ketika dinasihati, bahkan ya sebagian besar mereka akan menolak, akan membantah, ya akan bersikeras bahwa mereka di atas kebenaran. Illa in kataballahu lahul hidayah wa syaraha sadrahu lil khair. Ya kecuali ya bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah dan Allah lapangkan dada mereka untuk menerima kebaikan, untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekhul Albani, innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'ah. Sungguhnya Allah menghalangi taubat ya bagi ya orang-orang yang suka berbuat bid'ah. Apa maksudnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makna dari hadis ini adalah ya seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh, bahwasanya bukan Allah tidak menerima taubat, bukan ya. Ini makna yang keliru. Karena bertentangan dengan dalil-dalil. Ya, dosa apapun, bahkan syirik sekalipun, kalau hamba tersebut bertobat pada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang betul-betul, maka Allah akan menerima tobatnya. Apalagi hanya bid'ah. Ya, tapi maksud di sini adalah orang yang terbiasa melakukan praktek kebid'ahan, perkara-perkara yang tidak dicontohkan dalam agama, ya, perkara-perkara yang baru dalam agama, ya, hamba tersebut akan mempunyai persepsi, mempunyai pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah benar, adalah baik. Dan dia berada di atas petunjuk. Ya. Maka akan sulit mendapat hidayah. Berbeda dengan orang maksiat tadi. Orang maksiat dia tahu kalau perbuatan yang dilakukan salah. Nah, ini orang yang berbuat bid'ah, dia ya tidak tahu kalau perbuatannya ini salah. Bahkan dia menganggap benar perbuatannya tersebut. Maka hal inilah yang akan ya, menghalanginya dari taubat. Itu maksudnya. Ya, itu maksud dari hadis ini. Semoga dipahami. Baik. Ya, kita insya Allah selesaikan ya 7 perangkap setan ini ya. 7 godaan setan ini. Insya Allah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya. Kita baca wa dzunubu munqasimatun ila shaghair wa kabair. Ya. Dosa-dosa itu terbagi menjadi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Dan semua yang kecil maupun yang besar itu dicatat. Maksudnya maktubun 'alal 'abd. Ya, dicatat bagi seorang hamba. Wa yalqahu fi diwani a'malihi yauma yaqifu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala. Dan pasti seorang hamba akan mendapatinya
Ya, apa yang dia lakukan baik berupa hal kecil maupun besar, dosa kecil maupun dosa besar pada ya catatan amalnya nanti di hari kiamat, di hari di mana dia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka nanti akan berkata pada hari kiamat, ya wailatana, ya menyesal mereka, ya aduhai, ya menyesalnya kami, sangat menyesal. Mali hadzal kitab, ya apa kitab ini, ya semuanya tertulis la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali ya dihitungnya, kecuali ditulisnya, tercatat di catatan amal tersebut. Wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati semua yang mereka lakukan itu ada, tercatat, terhitung. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sekali-kali tidak menzalimi siapapun, tidak menzalimi seorang pun. Ya. Fa illam yastati' iqa'al 'abdi fil kabirati ijtahada fi iqa'ihi fis shaghirah. Berarti ini yang keempat ya. Yang keempat, yaitu dosa-dosa besar. Ya, nanti setelah bid'ah tadi, berarti syirik, bid'ah, kemudian maksiat. Maksiat ini terbagi ya. Ada yang besar dan yang kecil. Maka yang nomor 3 adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar, al-kabirah. Ya. Kemudian yang keempat adalah as-saghirah. As-saghair, dosa-dosa kecil. Maka kalau setan nggak bisa menjerumuskan hamba ke dosa-dosa besar, maka dia akan jerumuskan hamba tersebut ke dosa-dosa kecil. Fa illam yastati' an yuqi'ahu fis saghirah yajtahid fi an yushghila al-'abda bil umuril mubahah 'anit ta'ati wal ibadat. Nah, ini berarti nomor yang kelima. Yaitu kalau setan nggak berhasil menjerumuskan hamba untuk melakukan dosa-dosa kecil, nah, maka setan akan menyibukkan hamba tersebut dengan perkara-perkara ya atau amalan-amalan yang hukumnya mubah sehingga dia terlalaikan dari ketaatan dan ibadah. Nah, ini ya nomor 5 ini yang penting sekali ya. Jadi setan kalau nggak bisa menjerumuskan hamba ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, baik itu besar maupun kecil, maka setan akan membuat hamba itu sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Ya. Apa misal olahraga, ya hobi yang halal ya, yang diperbolehkan syariat. Kemudian apa namanya rekreasi misal ya. Perkara-perkara mubah ya, akan disibukkan dengan perkara-perkara tersebut ya sehingga dia lalai untuk mengerjakan ibadah dan ketaatan yang hukumnya wajib ya atau hukumnya sunnah misalnya. Nah, ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Fa in lam yastati dzalika intaqala ila rutbatin sadisah. Ini nomor 5 ya, kemudian yang nomor 6 ya. Ala wahiyya an yushghilahu bil umuril mafdulah anil umuril fadilah. Yang keenam, ketika seorang hamba ya atau ketika setan tidak bisa tidak bisa membuat hamba itu lalai dari berbuat ketaatan ya dengan perkara-perkara yang mubah tadi, maka dia akan coba ya untuk menyibukkan hamba tersebut, menggoda hamba tersebut untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang kurang afdol ya, sehingga dia terlalaikan dari perbuatan atau amalan yang lebih afdol ya, lebih utama. Nah, karena amalan itu bertingkat-tingkat. Jadi misal setan sudah menggoda dari tadi yang awal syirik, bid'ah, maksiat, kemudian menyibukkan di perkara-perkara mubah, nggak bisa, dia akan mencoba menggoda nomor 6 ini ya. Jadi seorang hamba akan dihadapkan kepada dua amalan misal ya. Tentu dua amalan ini berbeda tingkatnya, yang satu lebih utama dari yang lain ya.
Yang satu lebih tinggi derajatnya daripada yang kedua. Maka setan akan mengarahkan hamba tersebut untuk melakukan amalan yang ya keutamanya lebih rendah dibanding ya yang lain. Bil umuril mafdulah anil umuril fadilah. Ya, dia akan palingkan hamba tersebut untuk mengerjakan amalan yang keutamanya lebih rendah dibanding ya dibanding amalan lain yang keutamanya lebih tinggi. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini syaitan. Jadi gak menyerah ya. Wani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syaitan gak menyerah. Ya. Syaitan gak berhenti hanya dengan kita nggak melakukan maksiat, udah putus asa. Enggak. Sampai kita mau melakukan ketaatan pun atau amalan ibadah pun dia tetap menggoda. Ya, dia tetap mau membuat kita rugi. Ya, dia tetap ya bersikeras membuat kita ya apa namanya? Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, lalai dari ibadah, lalai dari hal-hal yang lebih utama. Ya Allah musta'an. Fa inna dinallah azza wa jalla wa ta'at allati amara Allah biha mutafadilah. Ya sebab ketaatan ya dan juga amal soleh ya memerintahkan Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya itu mutafadilah ya bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ya, dalilnya adalah Nabi bersabda iman itu ya bercabang-cabang, ada 70 sekian cabang, bertingkat-tingkat. Ya. Maka iman yang paling utama, yang paling afdol adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Ya. Dan yang paling rendah ya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, bertingkat-tingkat. Ya. Nanti setan akan coba ketika kita dihadapkan di amalan-amalan tadi ya, pada amalan-amalan tadi, setan akan memalingkan kita untuk mengerjakan amalan yang ya utamanya paling rendah. Jika kita teralihkan dari amalan yang utamanya lebih tinggi. Allah Ustaz. Ini yang keenam. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, ya kita selesaikan. Fa'ilam yastati' hadis sadisah intaqala ila amrin sabi'. Kalau sekali lagi setan nggak mampu menggoda hamba ini pada poin yang keenam tadi, maka dia tetap akan menggoda melakukan ya cara-cara lain yang lain yaitu cara yang ketujuh ini. Wahada la yaslam minhu ahad. Kata saya di sini dan godaan yang ketujuh ini tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Walau salima minhu ahadun la salima minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang selamat dari godaan yang ketujuh ini, maka pasti yang paling layak selamat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa huwa an yusallita alaihi min junudihi man yu'dhihi. Yaitu syaitan akan menimpakan pada manusia ya akan mengutus ya bala tentaranya min junudihi ya bala tentaranya atau pengikutnya dan akan ditimpakan kepada manusia pada seorang hamba sehingga dia menyakiti hamba tersebut ya ini jadi bisa dari kalangan setan itu sendiri atau ya jin-jin yang buruk atau bisa juga dari kalangan manusia itu sendiri ya setan mengirimkan mereka ya mengutus mereka untuk menyakiti manusia untuk menyakiti hamba-hamba Allah ya idza ayasa atau idza ayisa min sarfihi anil khair sallata alaihi min junudihi man yu'dhihi ya maka setan ya akan
menimpakan kepada hamba tersebut, ya, bala tentaranya yang akan menyakitinya, fayata'arradu li ba'dil adza fi jambillah. Maka seorang hamba tersebut ya akan menghadapi, akan menjumpai ya beberapa rintangan atau halangan ya dalam jalannya menuju Allah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak heran ketika seorang hamba itu betul-betul mau istiqamah, dia mau melaksanakan ketaatan, ya menjauhi maksiat, maka selalu saja ada gangguan. Sering terjadi gangguan atau ada gangguan, baik itu dari setan itu sendiri maupun dari tentaranya, ya berupa manusia misal, orang lain ketika dia ingin berjalan ke masjid, kemudian ada orang yang mencemoohnya atau menyindirnya atau berperilaku buruk kepadanya ketika dia mau datang ke kajian, ketika dia mau hijrah, mau mengenakan hijab, selalu ada orang yang menggunjingnya, selalu ada orang yang mengganggunya. Ya inilah ya bentuk dari godaan setan yang nomor 7 ini. Ya, setan akan mengutus bala tentaranya, ya, akan menimpakan ya kepada kita gangguan-gangguan tadi. Ya. Maka ya tidak ada pilihan lain bagi kita. Ya, pilihan kita hanya bersabar. Ya, hanya bersabar. Dan dengan sabar tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya, bersabar dari gangguan. Ya, oleh karena itu, orang-orang yang beriman ya diperintahkan untuk saling berwasiat ya dengan kesabaran. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, semua orang akan celaka kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, senantiasa berwasiat ya, dalam kebenaran dan senantiasa berwasiat ya, tentang kesabaran. Ketika muncul gangguan dalam ketaatannya kepada Allah, dalam ibadahnya, dalam perjalanannya meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, ada gangguan, ada orang menyakiti, ya maka dia bersabar dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Wa aidan qala wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan mereka saling berwasiat dalam kesabaran dan berwasiat ya dalam kasih sayang. Di anal adza wala siyama liqawiyil iman asyad min ghairihi. Nah, ini harus digaris bawahi ikhwah sekalian. Kenapa? Karena gangguan ya, rintangan, cobaan, ujian, ya, musibah, terlebih lagi bagi orang yang kuat imannya, asyad min ghairihi. Itu lebih berat dari selainnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang imannya kuat, makin kuat iman seorang, semakin tinggi keimanannya, ya, maka ujian dan gangguan itu ya akan semakin berat. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, Inna asyaddan nasi bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Atau kama qala SAW. Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya, paling banyak gangguannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisal mereka dan semisal mereka. Ya, ya jadi semakin kita berhijrah, memutuskan hijrah, semakin kita memutuskan untuk taat, semakin kita meninggalkan maksiat, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kuat iman kita, maka gangguan-gangguan, ujian-ujian tersebut akan semakin banyak, akan semakin kuat juga. Ya. Fahadihi khutuwatun yatadarraju asyaitanu fi taksiliha wa niniha minal abd. Dan inilah ya, 7 tadi ini adalah khutuwat, ya, langkah-langkah syaitan
ya, yang seton bertahap ya, dalam melancarkan aksinya ini supaya seorang hamba ya bisa terjerumus, ya bisa ber, dipalingkan dari Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi yang 7 tadi kita ulang sedikit. Yang pertama adalah syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar, yang keempat dosa kecil, yang kelima ya setan akan menyibukkan seorang hamba dengan perkara-perkara yang mubah sehingga dia lalai ya dari perkara-perkara yang dari ibadah ya dan juga ketaatan. Kemudian yang keenam, setan akan menyibukkan dia atau memalingkan dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang kurang afdol, amalan yang kurang afdol sehingga dia lalai dan meninggalkan amalan-amalan yang lebih afdol. Kemudian yang ketujuh, ya, setan akan ya, mengirimkan bala tentaranya ya untuk menyakiti manusia, ya, untuk menghalang-halangi dan menyakiti manusia. Ya. Baik. Waqra' fi hadzal bab qaulullah ta'ala ya dan bacalah pada pembahasan ini firman Allah Subhanahu wa taala qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan berkata, iblis ya, karena engkau telah menyesatkanku wahai Allah ya pasti aku akan ya menghalang-halangi mereka yaitu manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka ya dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, dan pasti engkau ya Allah ya akan mendapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Ya, atau pasti engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Ya. Kemudian kita tutup wasyaitanu aduwwun yaraka wala tarah. Setan adalah musuhmu yang nyata, yang dia melihatmu sedangkan engkau tidak bisa melihatnya. Syadidul mu'nah, ya. Ia adalah musuh yang berat untuk dilawan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, sungguhnya dia setan yang melihat kalian, dia setan dan bala tentaranya atau pengikutnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi setan melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat setan. Wa huwa qa'idun laka fi tariqillahil mustaqim. Ya. Dan dia senantiasa duduk mengintai, menghalang-halangimu ya dari jalan Allah yang lurus. Liharfika anhu wa saddika anhu wa ib'adika minhu, supaya engkau berpaling membelok dari jalan lurus tersebut. Nah, dan setan berupaya menghalangimu dari jalan tersebut dan menjauhkanmu dari jalan tersebut. Wa iqa'ika fi mahawi al-inhiraf, dan dia akan berusaha untuk menjerumuskanmu ya dalam jurang-jurang penyimpangan. Allahumma a'idna minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah kami dari setan yang terkutuk. Ya. Baik, demikian yang bisa kita baca dan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Untuk banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan ya, terutama bagi saya sendiri. Semoga apa yang kita baca ini bisa kita amalkan ya, hingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Biiznillahi tabaraka wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.